RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau testimoni atau mau nanya dulu? Nanya. Ya udah nanya. Ayo Kang Nur, pandu. Oke, kalau mau langsung nanya supaya nanti teratur, saya panggil aja yang mau nanya 5 bapak-bapak di sini, 5 ibu-ibu di sini. Nanti kita gantian. Ya, ayo 5-5 ya. Nah, nanti pertanyaannya kalau sudah diajukan jangan ditanyakan lagi, ya. Biar nanti kebagian semua. Soalnya kemarin saya bisik-bisik, waduh saya nggak kebagian katanya. Saya udah nunggu lama-lama. Iya, oke. Ya, ya. Pertanyaannya ya berarti tidak testimoni, komitmen ya. Ini pertanyaan nanya. Nanti pertanyaan yang sudah ditanya kalau bisa jangan ditanyakan lagi. Cukup disimak aja. Ya nanti kasihan Pak Hajinya ngulang lagi jawabannya. Apa itu? Enggak, nanti kalau ada pertanyaan di ini aja, di-cut aja tanya yang lain gitu. Takutnya kan ada beberapa pertanyaan. Mungkin masalah utang, masalah anak, masalah jodoh kan, masalah sakit. Oke, Bapak selamat datang, silakan. Untuk bapak-bapak di sebelah kanan, ibu-ibu sebelah kiri. Iya, tengahnya untuk dikasih lewat buat jalanan. Oke. Anak-anak mohon jangan berisik juga, jangan lari-lari. Baik, kita mulai aja. Kita mulai dari bapak-bapak, apa ibu-ibu nih? Bapak, oh monggo bapak. Monggo, silakan. Boleh duduk ya? Diri bos, yuk. Alhamdulillah. Diri madep sana diri. Yuk, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Isul Surya dari Cianjur. dari Cianjur. Bojong Herang, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Kota. Ya. Naros Pak Haji. Naros artinya apa? Nanya. Oh nanya. Sunda. Iya. Nanya. Naros, nanya. Iya Pak Haji. Begini Pak Haji. Ya. Saya ini kan usahanya turun terus. Jualannya jualan marangi. Jualan apa? Marangi sapi. Apa? Sate marangi sapi. Sate marangi sapi. Marangi sapi. Di daerah mana jualannya? Di daerah Bojong Herang Kota. Jadi di pinggir jalan atau di tengah jalan? Di pinggir jalan, di teras rumah. Oh di teras rumah. Biasanya itu cuman sekarang Maksudnya ruko atau di rumah di teras. Oh rumah di Ya, teras. di teras, ya. Itu jualannya cuman seminggu 2 kali. Hari Kamis pengajian ibu-ibu, hari Minggu pengajian bapak-bapak. Ya, maksudnya mau buka tiap hari supaya rame. Alhamdulillah. Nah itu seperti itu. Tempatnya di situ juga. Tempat di situ juga, nggak ngontrak nggak coba di situ. Oke. Itu Rumah bukan ruko. bukan rumah biasa, maunya ruko. Oh, Kebetulan di depan tuh ayam mamar mau dijual, nawarin ke saya maunya 2,5 M. Minta berapa? Mintanya 2,5 M. 2,5 M. 2,5 M. Oke. Alhamdulillah gitu. Harus kebeli. Pasti. Pasti. Jadi gini ya Pak, saya udah ajarin tadi malam ya. Ya. Kalau pengen hajatnya terkabul, Ya. hitungannya hari, Ya. paling lama minggu, paling lama bulan, Amin. nggak sampai tahun. Alhamdulillah. Paksain Bapak dan Ibu, sedekah subuh jangan bolong, Iya. sedekah Jumat barokahnya jangan bolong, Iya. ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Iya. Tadi barusan saya di WhatsApp, saya bilang gak usah di WhatsApp, telepon aja karena banyak banget tamu. Iya. Kenapa? Saya tahun 2020 datang ke RDAY, maksain sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat barokah nggak bolong, ba'diyah qobliyah nggak bolong. Total saya sedekah ke RDAY. Jadi dia bilang saya total sedekah ke RDAY dari sedekah subuh sampai sedekah Jumat barokah. Jadi Jumat barokah itu Jumat. Dia bayarnya sekaligus di muka. Oh iya. Iya 4 juta tambah sedekah subuh. Jadi total dia sedekahnya sebulan 15 juta. Ya.
suaminya punya penghasilan sebulannya 100 juta. Ya. Sekarang di 2023 sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, Ba'diyah Qobliyah nggak bolong ya. Totalnya dia sekarang sedekahnya 30 juta. Emang ada perubahan, Mbak? Alhamdulillah Ji. Sekarang suami saya penghasilannya 250 juta sebulan. Alhamdulillah. Nah, coba Bapak dan Ibu mau sedekah subuhnya berapa ke Allah? 100.000 deh Ji. Ya udah jalanin dulu 100.000. Tiap hari sedekah 100.000. Tiap hari sedekah 100.000. Plus Jumat barokah. Iya. Kedua, ketiga, sholat Ba'diyah Qobliyahnya jangan bolong. Kita kebanyakan Ba'diyah Qobliyahnya bolong. Iya, iya. Yang enggak subuhnya bolong, yang enggak duhurnya bolong, yang enggak asarnya bolong, Iya, iya. yang enggak isanya bolong. Sebenarnya saya pertanyaan Bapak saya nerangin ke Ibu, sebenarnya saya nyindir ke Bapak. Betul, betul. Betul? Saya Tepuk udah tangan dong. Wow. Udah nerima. Dia kan nanya, Betul. saya mau dagangan sate Marangi saya dagang tiap hari. Iya. Sekarang dagangnya seminggu 2 kali. Iya. Saya mau depan ruko saya mau beli harganya 2,5 M. Saya bilang itu gampang. Ya. Coba Bapak dan Ibu maksain tanpa sepengetahuan istri atau tanpa sepengetahuan suami atau tanpa sepengetahuan anak. Maksain sedekah subuh. Iya. Kenapa Haji mesti maksain? Nanti kalau kita duitnya banyak, kita mau kemana aja oke. Mau umroh sekeluarga. Nggak usah bilang pasangan, langsung berangkat aja kita sekeluarga. Tapi sedekah subuhnya jangan bolong. Ini kan teman-teman kalau saya lihat gede minta. Iya, iya. Betul, betul, betul. Betul. Maunya saya sedekah subuh dulu. Tapi kan saya nanti buat makan gimana Pak Haji? Kan makannya nanti siang. Emang bakal umurnya sampai ntar siang? Iya, iya. Kan nanti makannya kan nanti sore. Jadi yang ada dulu, maksa dulu sedekah. Iya. Ya, Betul, satu. betul. Iya. Kedua, Bapak dan Ibu, kalau pertanyaannya kayak Bapak ini, bisa gak saya dagangnya tiap hari Pak Haji? Ini, kalau Bapak dan Ibu, bisa gak saya punya penghasilannya tiap hari? Iya. Bisa gak rukonya saya beli 2,5 M? Bisa gak Bapak dan Ibu bisa punya rumah 1000 meter? Jangan rumahnya tipe 21. Iya. Jangan rumahnya tipe 36. Jangan rumahnya tipe 45. Jangan rumahnya tembok tetangga kanan sama tembok tetangga kiri nempel temboknya. Ya iyalah kan orang tua kita dulu di kampung atau nenek kita di kampung. Tembok tetangga nggak ada yang nempel. Ada gak? Betul, betul. Ada? Nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Betul. Nggak ada kan? Ada. Nggak ada. Tetangga sama tetangga nempel Nggak ada, tembok nggak nggak ada. ada. Kenapa lahir ke anaknya dan ke cucunya temboknya nempel semua? Ini apa? Rumah apa ini? Iya. Janganlah. Jauh udah kasih ada jarak. Jadi anak-anak bisa lari. Pak Haji jangan nyindir saya. Saya nggak nyindir. Saya hanya motivasi. Kalau bisa kita hengkang. Terus kita jadi pindah ke rumah yang 1000 meter. Nanti kalau Bapak dan Amin. Ibu mau nikahin anaknya. Jadi nanti keluarga pada ngumpul di situ. Alhamdulillah. Iya, soalnya kalau sekarang rumah tipe 21, kalau Bapak dan Ibu mau ada acara, ada hajatan, tidurnya di mana? Modal ke jalan. Betul, betul. Alhamdulillah. Iya. Caranya apa dong Ji? Supaya itu bisa. Syarat yang 4 jangan dilanggar biar rumahnya nggak nempel. Iya. Apa tuh? Tidak boleh nggerutu. Iya. Nah, nggerutu. Nggak boleh mikir. Iya. Nggak boleh komen. Iya. Nggak boleh ngeluh. Iya. Ini kan ibu-ibu juara 1 kalau suruh nggerutu. Betul, betul. Baru mau masuk dapur udah nggerutu. Baru mau masuk kamar udah nggerutu. Apalagi kalau lihat buka dompet. Tuh juara 1 tuh nggerututnya. Janganlah Bu. Ibu jangan buka dompet uang. Buka dompet alat kelamin. Masih ada. Gitu. Pak Haji, aduh, betul, betul Pak Haji. Ya.
Saya maunya hari ini nanti Bapak dan Ibu pulang dari RDAY, hari per hari mesti ada perubahan. Apa caranya? Yang 4 jangan dilanggar. Gerutu, mau macet jangan gerutu, mau jauh jangan gerutu, mau mati listrik jangan gerutu, mau didatengin sama Pak RT sumbangan jangan gerutu, mau anak, mah Pak aku pengen ini Pak pinjem duit dulu dong, jangan gerutu karena anak ngucap mau minjem duit pasti udah seizin Allah. Jangan gerutu. Sekarang gede gerutu apa gede hajat? Nah ya udah gerutunya dinolin set. Gede hajat apa gede ngeluh? Gede hajat. Nah ngeluhnya jangan dikeluarin. Ngeluh apa aja? Ngeluh anak kecil gak mau makan, anak kecil bajunya dilempar-lempar, suami kita maunya telanjang terus di kamar. Iya ada Pak. Betul. Istri yang punya suami, ini suaminya baru masuk kamar, itu langsung telanjang. Harusnya kan istrinya, alhamdulillah. Ini enggak istrinya, papa itu dilihat dari orang dari luar. Papa itu tuh kacanya belum ditutup tuh hordengnya. Papa itu namanya ngeluh gak? Ngeluh. Nah orang yang suka ngeluh saldonya nggak lebih dari 20 juta. Paling gede 20 juta, kadang 15 juta. Malah kadang cuma 10 juta. Jadi nggak boleh ngeluh. Kalau lihat dia masuk kamar, suaminya, istrinya masuk kamar, tahu-tahu suaminya langsung telanjang bulat, harusnya dipeluk. Ajik ada mainan bah. Pak Haji maaf, kalau nggak ada istrinya gimana? Hah? Saya nggak ada istrinya. Semua saya kirim ke rumah Bapak. Meninggal. Ini semua saya kirim ke rumah Bapak. Oke siap, terima kasih. Ya. Masih ada Pak Haji, terpanya masih ada. Hah? Ini saya kan mau jual tanah ya. Ada tanah 3 hektar itu di kampung. Tanahnya milik siapa? Itu dari orang tua. Terus? 3 hektar itu. Mau dijual, maunya ya cepat laku lah. Gitu. Pernah ada yang nawar 100.000 per meter jadi 3 miliar kali. Supaya cepat laku lah. Semau saya tuh. Gimana Pak Haji itu? Pokoknya Bapak gini. Ya. Hindarin yang 4. Ya. Gerutu, Oke. ngeluh, Ya. komen, mikir. Siap. Bapak terjemahin gimana tuh ngeluh saya nggak hafal. Karena kan adanya di Bapak. Bapak lihat apa nih? Mesin pompa air nggak nyala, nggak boleh ngeluh. Ya. Hujan deras, tampias ke dalam, anginnya sawer, nggak boleh ngeluh. Iya. Itu aja. Kalau buat Bapak ya. Kalau buat ibu-ibu, jangan ngeluh kalau lihat suaminya di kamar telanjang bulat. Ada gak yang ngeluh di sini? Kenapa ngeluh kalau saya boleh tanya? Kok ngeluh suaminya telanjang bulat di kamar? Kenapa ngeluh? Hah? Alhamdulillah. Hah? Janganlah. Justru suami yang hobinya telanjang bulat itu duitnya pasti banyak banget. Amin ya Allah. Gak percaya? Saya buktinya. Amin. Saya amin, ya juara Allah. 1 kalau sudah telanjang. Kalau di kamar telanjang. Tinggal istri saya, papa. Itu tuh belum ditutup hordengnya papa. Emangnya nyamuk ngeliat. Jadi intinya gini Pak. Sekecil apapun yang ada di pasangan kita. Apakah itu suami, apakah istri. Jangan ngeluh. Itu aja. Iya. Pak Haji, suami saya tuh hobinya kalau makan itu bisa nggak pakai celana dalam. Hah? Bener, iya. Kenapa nggak tangan kanan nyuapin, tangan kiri juga nyuapin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hah? Pak Haji gitu, iya saya gitu. Saya ini ngomong buat saya sendiri. Contohnya itu contohnya. Tapi kan luar biasa saldonya. Iya. Terakhir ya,
Bapak dan Ibu, saya maunya pulang dari sini harus ada perubahan. Pulang dari sini harus ada peningkatan. Amin. Ya. Amin. Ya. Bisa gak Bapak dan Ibu pada saat nanti pulang dari sini, satu pun tidak boleh ada komen keluar dari ucapan kita. Iya. Misalkan Bapak dan Ibu Bisa, naik, bisa. ya bisa ya. Alhamdulillah. Bisa. Misalkan Bapak dan Ibu misalkan, Bisa, ya bisa, bisa. Misalkan Bapak dan Ibu misalkan naik motor, nyala aja, nyala apa namanya itu? Starter. Iya nyala. Apa namanya itu? Ya, nggak bunyi-bunyi, nggak bunyi-bunyi, nggak bunyi-bunyi. Terus kita komen, terutama para istri. Ya gimana mau bunyi, orang tuh tadi kontaknya nggak dicabut. Allah. Itu Sampai lupa. iya, ini saya nyindir yang di ruangan sini. Kalau istri saya nggak pernah ngomong begitu, karena istri saya kan nggak naik motor. Mobil semua. Istri saya tinggal duduk aja di sebelah saya, Toyota Alphard, tinggal duduk. Ini Bapak dan Ibu nih coba, apa sih kelebihannya dengan starter nggak bunyi? Terus kita lihat tuh, ingat kuncinya belum dicabut sehingga nggak bunyi-bunyi. Taruhlah nyala 10 menit. Sekarang kan gede hajat, apa gede jengkel? Iya. Kan gede hajat. Apalah artinya komen tuh, resiko tuh kalau kunci nggak dicabut. Jadi suaminya dijadiin terdakwa. Iya. Betul kan? Betul. Emang ada untungnya jadiin suami terdakwa, kayaknya kita menang gitu di parkiran itu. Nggak ada, justru hajat kita mundur. Berarti hal-hal kecil itu menyebabkan hajat kita lemot. Bukannya kita nggak terkabul karena kita nggak ini, nggak itu. Enggak, salah satunya komen. Bisa? Bisa. Bisa dong. Alhamdulillah, bisa. Kalau saya boleh tanya jawab, apalagi contohnya sisi keluhan sehari-hari. Bapak ada 2 orang, ibu ada 2 orang. Coba keluhan apa? Coba kalau saya boleh tahu, tunjuk tangan. Keluhan apa yang sehari-hari ada di benaknya Bapak dan Ibu sehingga hajatnya bikin lemot? Bapak coba, ada 2 orang. Apa hajatnya atau Bapak? Ya. Saya mau cepet kawin. Asli. Emang asli. itu ngeluh? Ngeluh, mau cepet Oh kawin. ngeluh. Iya. Mau cepet kawin. Kan saya dia bilang, Bapak. Duitnya Pak Haji belum siap. Hah? Duitnya belum siap. Boleh. Ya. Maksud saya, Oke. bisa gak keinginan Bapak yang menggebu-gebu kalau pengen kawin, Iya. itu tidak harus dengan duit. Kalau Ya. bisa, ada istri yang cantik, kaya raya, tajir melintir, Alhamdulillah. mencari alat kelamin yang nganggur. Alhamdulillah. 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 Yang ketawa yang paling kenceng. Jadi Bapak, kalau pengen cepat kawin Iya. dan duitnya ada, Iya. butuhnya berapa miliar untuk perkawinannya? 10 miliar. Supaya puas. Rumah, mobil, toko, 2 persiapan. Kayak Pak Haji mah kecil. Itu segede apa alat kelaminnya? Ya. Hah? Alhamdulillah. 10 miliar. Ya. Sedikit lah. Sedikit lah. Art- Sedikit buat Pak Haji. saya sedikit. gini Pak, maksud saya, Iya, iya. Bapak kan nih yang ada di ruangan ini ngebayangin tuh nikah itu harus begini, begini, begini. Harus kerja, harus kumpulin, harus ini. Jangan Pak. Ya. Saya nggak setuju kalau begitu, terlalu lama. Ya. Jadi gimana? Nanti Bapak pulang dari sini Oke. sampai di Cianjur di perkampungan Bapak. Ya. Bapak lagi jalan di kampung. Ya. Ada ayam jago ngawinin ayam betina. Ya. Bapak langsung, abis ini gue ya. Abis ini gue ya. Siap. Abis siap, ini gue. Siap. Alhamdulillah. Siap. 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 Gitu. Siap. Siap. Alhamdulillah. Siap. Jadi Siap. Siap. jadi nanti abis ayam jago dia. Siap. 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 Alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah. Siap. Jadi bisa kawin tidak harus punya duit, tapi bisa kawin cukup lihat binatang kawin. Alhamdulillah. Siap. Jalan lagi ke kampung, ada kucing kawin.
Abis ini gue ya. Abis ini gue ya. Alhamdulillah. Gitu. Terkabul. Alhamdulillah. Kok mesti begitu sih Ji? Kan ucapan doa. Amin. Sesudes jangan nakal. Kalau sesudes nakal nanti jadi imam Masjidil Haram. Amin. Kalau lihat ayam kawin, kucing kawin, entok kawin, Bapak langsung buka resleting. Srep, abis ini gue ya. Abis ini gue ya. Abis ini gue ya. Siap Pak Haji, siap. Alhamdulillah. Oke, siap. Hah? Umur berapa Pak? Sekarang umur 65. 65. Iya. Tenang aja, pasti nanti ada bebek yang umur 65. Alhamdulillah. Maksud saya, jangan hajat kita mau kawin yang di otak uang. Ya. Jangan kita pengen dagangannya dipindah dagang di rukonya harga 2,5 miliar, uang lagi. Ya. Jangan berpikir kita pengen dagang sehari tiap hari harus punya modal uang lagi. Jangan, karena ayatnya di Al-Quran, kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Yeah. Tidak ada ayatnya gini, kuciptakan jin dan manusia untuk kawin. Iya. Gak ada, jadi ibadah. Jadi kalau Bapak lihat lagi kucing kawin, Bapak langsung berdoa, doa pernikahan. Siap. Gitu. Alhamdulillah. Abis ini pasti saya. Abis ini sampai saya. Siap. Nanti kan kucing lakinya ngomong, Bapak mau ganti ya? Alhamdulillah. Terkabul. Alhamdulillah. Pokoknya ini. Yang ada di pikiran kita, jangan apa-apa duit. Pasti duit ada. Jadi ibadah aja. Iya. Ibadah aja, nyantai aja Bu, nyantai. Pak nyantai. Pasti terkabul. Jadi pasti terkabul. Amin. Pak Haji kan kalau kawin saya butuh mahar, butuh ini, butuh. Nanti jadi nggak kawin-kawin. Iya. Sayang. Apa-apa? Duit. Pak Haji, kalau kawin kan saya mesti nganter mahar. Wanita kan biasanya kan dia nuntut ini. Itu setuju. Tapi itu jangan ditaruh di depan. Yang ditaruh di depan ibadahnya dulu. Iya. Apa tuh ibadahnya? Mendoakan entok kawin. Amin. Karena seumur hidup. Terkabul Pak Haji, alhamdulillah. Makasih. Pak, belum pernah ada entok kawin didoain sama manusia. Ada gak? Ada gak? Nah, ini istimewanya nih. Ini istimewanya ini. Kucing kawin didoain sama manusia. Ada gak? Gak ada. Iya. Atau anjing kawin didoain sama manusia. Ada gak? Gak ada. Kan ayatnya kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Ibadah kan apa aja. Iya. Emang yang selama ini ada apa sih Pak Haji? Pada saat ada anjing kawin, kita langsung ngambil batu, kita sambit. Ngambil bitan. Dia lagi enak ya. Ya. Janganlah. Iya. Puas? Lagi coba puas. Puas? Syukur. Alhamdulillah, terkabul. Cuma satu jadi Cianjur yang mau kawin, beda. Enggak lah, kita udah siapin kok tadi. Ibu yatim yang usianya 70 tahun tadi udah antum. 4 orang. Ya. Ibu yatim yang udah 70 tahun. Udah 4 orang udah daftar. Iya. Tadi kan ada yang daftar yang umurnya 6 belum banyak. Ya. Ada 10 miliar. Ya. Bapak mau dagang
sate Marangi tiap hari, Laris. ya kan, biar laris. Ya. Bapak pengen punya ruko. Ya. Kan ada katanya gini Pak, ayatnya. Kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Maunya saya tuh ibadah, tidak harus sholat. Tidak harus sedekah. Kalau punya duit harus sedekah. Kalau memang bisa sholat ya mau sholat, bagus. Salah satunya ibadah apa Pak? Yang gratisan, yang ada di sekitar kita. Mendoakan hewan yang lagi kawin. Amin. Ini belum ada Pak. Makanya saya yang baru ngucap hari ini. Besok pasti banyak yang testimoni. Pak Haji, aku habis doain anjing kawin, lanjut aku yang kawin. Langsung 10 miliar bayar tunai. Alhamdulillah. Kok kamu bisa? Aku gaya-gaya anjing. Puasnya, puas. Enggak lah, humor. Jadi ini, coba Bapak bantu saya karena Bapak mau ngeluarin sedekahnya tuh Bapak terlalu sayang. Kenapa saya ngomong begini? Karena Bapak saya teropong. Bapak tuh kalau ngeluarin sedekah tuh sayang. Mau ngambil dari laci kasir mau buat sedekah sayang. Karena Bapak masih ada kewajiban cicilan. Jadi Bapak mau ngambil duit dari omset dagangan sate Marangi dari laci mau sedekah sayang. Paling Bapak kalau mau ngeluarin nggak lebih dari 1.000. Betul? Betul. Tepuk tangan dong. Kalau sedekahnya nggak lebih dari 1.000, 2.000, 3.000, gedenya 5.000. Gimana kita bisa milih istri? Saya maunya 40 tahun Pak Haji. Yang pipinya bagus, yang pentilnya agak gede. Ya saya mesti nyortir dulu yang kecil-kecil lewat. Mesti yang pentilnya gede. Betul Pak Haji. Betul. Betul. Lemang pentil yang gede kan? Betul. Tepuk tangan dong. Iya. Nggak usah Pak. Kita nih nggak usah nyari. Kadang kita ngebatin. Pasti saya dapat istri yang pentilnya agak besar. Pasti. Amin. Kadang kita ngepasin pentilnya gede apa enggak. Kita suka ngelihat anaknya dulu. Bibirnya doer gak? Jadi intinya gini. Bapak kan kalau mau sedekah encrat. Gantinya apa sih Pak? Doain binatang kawin. Karena sampai hari ini belum pernah yang ada binatang kawin didoain sama manusia. Kebanyakan manusia doain manusia yang kawin. Jadi Bapak misalkan ada orang kawin. Itu yang datang di perkawinan ada 100 atau 200. Bapak mungkin urutan nomor 200. Gak mungkin urut nomor 1. Nomor 1 siapa? Pak Kiai lah. Betul. Betul kiainya yang duluan. Pastilah. Bapak nomor belakangan. Iya. 1 ganteng enggak? Iya, betul. Putih enggak? Enggak, pas-pasan. Iya kan? Betul Pak Haji. Tinggi enggak? Iya. Tuh. Langsing enggak? Enggak gendut. Gendut. Nah maunya saya dulu pada saat saya ngutarain sedekah semut. Kayaknya banyak bener tuh yang hujat. Wah sedekah semut. Emang nggak ada sedekah ke anak yatim. Nggak ada sedekah orang miskin. Nggak ada. Banyak yang hujat. Saya santai aja. Akhirnya di TikTok orang yang kaya raya tajir melintir sedekah semut. Salah satunya anaknya diterima di Pertamina. Dan dia diberangkatin umroh sama haji. Dia itu pedagang makanan yang dari orang Jawa Tengah tuh yang ada lupis, ada apa. Nah dia sedekah ke semutnya pakai gula. Terus ada di TikTok. Iya dulu saya dihujat. Pak Haji mana? 1. Kedua sedekah burung. Apaan tuh sedekah burung? Ngomong. Santai aja saya sedekah burung. Mau tahu sedekah burung? Nasi yang bekas makan kita jemur. Jadi aking ditotol-totol sama burung. Atau Bapak dan Ibu beli beras menir. Taruh di tampah, taruh di atas tiap hari. Tidak ada tamu saya yang sedekah burung pakai nasi aking, nasi bekas. Dan beras menir. Itu hidupnya susah. Rata-rata kaya raya tajir melintir. Alhamdulillah. Amin. Iya. Amin ya Allah. Ibu dan 1 anaknya
Jadi ibu dan satu anaknya tinggal di rumah hanya berdua. Tidak ada suami, tidak ada pekerjaan, tidak ada dan tidak ada dan tidak ada. Itu kaya raya tajir melintir. Kerjaannya cuman sedekah semut, pakai gula pasir, pakai sendok. Dan sedekah burung. Dia beli beras menir setiap minggu. Kasih ke tampah, makanin. Dan yang ketiga, dia sedekah kucing. Beli makanan kucing, tiap hari kucing kampung dia makanin. Dia kaya raya, tajir melintir. Tinggal sama anaknya, itu dibeliin sama suaminya. Itu mobilnya 3. Apa tuh yang dibeliin? Honda Jazz terbaru warna putih. CR-V warna hitam terbaru, Prestige Turbo. Dan Honda City warna hitam. Rumahnya 1000 meter. Di depannya ada pohon duren, belakangnya ada pohon duren. Kaya raya tajir melintir. Itu hanya itu. Tapi yang pada, wah Pak Haji mana ada orang sedekah semut. Dah biarin. Sekarang ada. Sekarang lagi mana ada sedekah kucing gini. Oke nggak apa-apa. Tapi sekarang tajir. Nah kemarin saya nonton TikTok. Nonton YouTube. Nggak taunya orang terkaya di Indonesia hobinya sedekah ke burung. Siapa namanya? Yusuf Hamka. Jadi Pak Yusuf Hamka hobinya sedekah ke burung. Tapi bukan burung gereja, bukan burung merpati, bukan burung itu. Burung yang lehernya panjang yang makannya ikan. Jadi tiap hari kasih ikan lele atau ikan apa tuh sama Pak Yusuf Hamka. Kaya raya bos, punya jalan tol bos. Dia tidur aja duit masuk sendiri pada masuk tol. Ini kita enggak nih. Orang-orang di luar sana meraktekin enggak, ngecibir iya. Udah gitu yang ngecibir rumahnya tipe 21 lagi. Jauh sama Pak Yusuf Hamka. Iya Yusuf Hamka kaya raya bos. Saya lihat di TikTok, hobinya dia kalau pagi diawali dengan sedekah ke burung. Nah coba dah Bapak dan Ibu, yang murah-murah aja deh. Nasi aking deh yang kira-kira tadi malam di rumah nggak kemakan, udah dipretekin aja di tampah, udah naik di atas. Sering dibuang sama saya tuh. Iya nggak maksudnya. Tahu sekarang ini Bapak dan Ibu nasinya dikumpulin, dijual ke nasi bekas. Gila, nasi bekas aja masih mau dijual. Janganlah, kasih gratis aja. Siap. Nah hari ini saya punya ilmu baru. Karena saya lihat Pak, ada tamu saya namanya Wahid. Dia kawin sama perempuan nggak ada yang mau. Satu pun nggak ada yang mau Wahid. Karena Wahid mukanya super jelek. Ada namanya Wahid, tukang kuda saya. Nggak mau, nggak ada perempuan. Jadi kalau perempuan lihat dia langsung nyidam. Nah tugasnya Wahid adalah ngawinin kuda-kuda saya. Iya ngawinin kuda-kuda saya. Kuda saya. Ada namanya Wahid, coba tanya. Ada gak yang namanya Wahid? Saya. Itu mukanya super jelek Pak. Gak ada yang mau. Ibu yatim aja kalau Wahid lewat aja pada minggir. Kenapa? Kamu jangan lihat mukanya. Emang orang kawin yang dilihat muka. Kata ibu-ibu yatim pada. Emang kalau kita kawin, emang nggak ngelihat muka, lihat apa Pak Haji? Lihat alat kelamin. Bapak dan Ibu kalau nikah pada saat malam berhubungan suami istri, emang Ibu lihat muka? Enggak. Orang kita ciuman aja kadang merem, pelepok. Nggak taunya bibirnya swingan. Betul. Iya. Nah. Karena Wahid tiap hari ngawinin kuda, dia doain biar kudanya hamil. Nggak tahu gimana ceritanya, ada wanita yang cantik banget di Leweliang Bogor, super cantik, putihnya luar biasa. Nah dia kerja di orang yang punya kuda, rumah orang kaya. Nah, Wahid sering ke sana nganter kuda. Itu alhamdulillah sekarang nikah dan anaknya 2. Wahid. Nah, kedua,
Karena hobinya ngawinin kuda lagi, ngawinin kuda lagi sambil berdoa. Ibu yatim pada naksir ke Wahid. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Tanya coba, Wahid istrinya berapa? Subhanallah. Alhamdulillah. Iya, maksud saya kalau kita nih mau kawin, Iya. butuh mahar yang gede. Kok lama bener? Kita mau buka ruko, kok kita harus ngumpulin modal lama? Kita mau bikin pabrik, kok kita harus ngumpulin yang murah-murah dong? Apa tuh? Mendoakan binatang kawin. Siap. Biar jadi, biar langgeng, biar sehat anaknya, biar telurnya bagus. Siap. Kan namanya judulnya terima kasih. Siap. Memang dia nggak tahu kita doain, tapi kan malaikat catat. Coba kita tes. Bapak nanti pulang, kalau lihat ada ayam kawin, ada kucing kawin, ada entok kawin. Kalau lihat ada ikan kawin gimana Pak Haji? Ikan kawin enggak ngelomot alat kelamin kita, celepot. Janganlah. Yang gampang-gampang aja. Doanya langsung, apa hajat Bapak? Saya juga kawin seperti dia tahun ini. Kelamaan tahun ini. Dia kawin hari ini, maksud Bapak kawinnya tahun depan. Jangan dong. Saya juga kawin hari ini. Alhamdulillah. Saya juga kawin hari ini. Saya juga kawin hari ini. Nanti mah duit ngikut. Alhamdulillah. Pak Haji kalau saya pengen punya ruko, begitu juga. Lihat kucing kawin, saya pasti punya ruko hari ini. Kok hari ini? Ya kucingnya kawin hari ini, ya rukonya hari ini lah. Siap. Saya punya omset, nah ini ilmu baru. Mendoakan binatang kawin. Siap. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu praktekin, nanti testimoni kemari. Pak Haji kalau gue testimoni gimana? Ya pastilah dibayar, nggak mungkin nggak. Alhamdulillah. Oke? Jadi Bapak gitu ya? Ya, kalau ada siap. kucing kawin, Bapak doain. Oke, siap. Oke. Siap. Terus apa lagi pertanyaannya? Ya. Cukup Pak Haji. Cukup? Oke, tepuk tangan dong, Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ada lagi.